Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, maka nikmat yang Allah berikan sungguh nikmat yang sangat banyak yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk lebih bersyukur kepadanya, agar kita kemudian betul-betul dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mensyukuri nikmatnya dengan hati kita membenarkan nikmat tersebut, dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah, dan dengan hati dengan amal perbuatannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis kita masih majelis membacakan kitab Husulul Ma'mul fi Syarah Al-Fusul Mukhtasar Fusul fi Siratir Rasul karya Dr. Hani Ahmad Faqih hafizahullahu taala. Pertemuan kita hari ini kita masuk ke pertemuan yang ke-10. Pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas dua tema. Yang pertama adalah terhentinya wahyu untuk sementara kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua nanti kita akan membahas tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai bangkit berdakwah. Baik, kita mulai yang pertama tentang terhentinya wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, qala muallif hafidhahullah futurul wahyi anhu Shallallahu Alaihi Wasallam. Terhentinya turunnya wahyu sementara kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan turunnya surat Al-Alaq. Maka setelah itu dalam jangka waktu sekian, nanti akan dibahas seberapa lama wahyu itu kemudian terhenti sementara. Maka ini pembahasannya tentang untuk sementara wahyu itu terhenti. Akan kita bahas. Bismillah. Qala musannif, qala Ibnu Katsir, "Tsumma makatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaa ayyamkuth la yara syai'an fatara anhul wahyu." Musannif Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan Rasulullah SAW untuk sementara kemudian bertahan sekian lama, tidak melihat sesuatu apapun. Dan kemudian wahyu untuk sementara terhenti turun. Wahyu untuk sementara tidak lagi turun. Untuk sementara kemudian terhenti. Faghtamma lidzalik. Rasulullah SAW kemudian khawatir. Maka ini adalah ghum, ya, khawatir. Khawatir itu sebagian ulama menyebut bahwa ghum itu ghum itu kekhawatiran yang sedang dia hadapin sekarang. Kekhawatiran yang sedang dia hadapin sekarang. Nanti ada kebalikannya, itu ada khuzn, orang taunya sedih. Sedih itu kekhawatiran dengan yang sudah lewat. Nanti kemudian ada ham, itu kekhawatiran yang akan terjadi nanti. Sedangkan gham ini yang sekarang terjadi. Kalau khuzn itu kemudian yang sudah terjadi, sudah masa lalu. Kemudian ham itu masa depan yang belum terjadi. Jadi Rasulullah SAW dikatakan di sini faghtamma lidzalik. Jadi Rasulullah kemudian khawatir, sedih, bingung dengan terputusnya wahyu untuk sementara tersebut. Wa dhahaba miraran liyataradda min ru'usil jibal. Katanya Ibnu Katsir rahimahullah, Rasulullah SAW di sini dikatakan dhahaba miraran, seringkali pergi, liyataradda min ru'usil jibal, untuk kemudian menjatuhkan diri dari ujung gunung, ya, dari gunung yang tinggi. Apakah seperti itu? Nanti kita bahas. Wa dzalika min syauqihi ila ma ra'a awwala marratin wa min halawati ma syahadahu min wahyillahi ilaihi.
Kenapa dikatakan sampai menjatuhkan diri seperti itu? Ibnu Katsir menyebutkan alasannya min syauqihi ila ma ra'a awwala marrah. Kerinduannya untuk melihat kembali yang dulu pernah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari wahyu yang turun. Kemudian Ibnu Katsir menambahkan wa min halawati ma syahadahu min wahyillah ilaihi, dan kemanisan, kelezatan dari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saksikan dari wahyu yang turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Katsir kemudian melanjutkan, "Tsumma tabaddalahu al-malak baina as-sama'i wal ard ala kursi." Kemudian muncullah malaikat, di mana malaikat berada di antara langit dan bumi, dan malaikat tersebut berada di atas kursi. Wa tsabbatahu, lalu kemudian menenangkannya. Wa basyarahu bi annahu rasulullahi haqqan. Malaikat itu kemudian memberikan kabar gembira kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Muhammad adalah betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fariqa minhu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat yang besar seperti itu, maka Rasulullah fariqa minhu. Rasulullah itu kemudian ketakutan. Fariqa minhu insyaallah maknanya syadidul faza'. Jadi ketakutan yang sangat takut ya. Wa dhahaba ila Khadijah. Karena takut, akhirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahnya menemui istrinya Khadijah. Wa qala zammiluni dathiruni. Selimutilah aku. Fa'anzalallahu alaihi, lalu kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mudaththir ayat 1-4. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang yang berselimut, kum fa'anzir. Bangkitlah dan berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, ayat yang ketiga, maka Rabbmu, maka agungkan Rabbmu. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Baik. Ini pernyataan dari Ibnu Katsir rahimahullah. Untuk selanjutnya akan kita bahas penjelasan dari Dr. Hani Ahmad Fakih hafizahullah. Dr. Hani Ahmad Fakih mengatakan hafizahullah, al-kalam alaihi min wujuh. Penjelasan tentang perkataan Ibnu Katsir bisa disampaikan dari beberapa sisi. Yang pertama, maksudul mu'allif bi fatratil wahyi, yang dimaksud dengan terputusnya turunnya wahyu untuk sementara, anna Jibril ba'da maji'i ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghar, bahwa Jibril alaihi salam setelah sebelumnya pertama kali datang menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, inqata'a anhu muddatan minaz zaman, maka kemudian untuk sementara waktu terputus. Qabla ayyu awidahul maji' maratan ukhra, sebelum nanti kemudian datang lagi. Sehingga yang dimaksud dengan terputusnya wahyu, untuk sementara Jibril sekian lama tidak lagi menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seberapa lama nanti akan kita bahas. Wala'allal hikmata fi hadzal inqita', hikmah dari terputusnya wahyu untuk sementara ini barangkali hatta yadhhaba anhu ma asabahu minal khaufi wal fazza'i fil liqa'il awal. Barangkali hikmah dari hal ini adalah agar kemudian hilang ketakutan, lalu kemudian keterkejutannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali Jibril datang. Barangkali hikmahnya itu menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran tersebut. Wa hatta yahsulallahu syauqu ila liqa'i Jibril marratan ukhra, sehingga ketika kemudian ketakutan dan kekhawatiran itu hilang, ada kerinduannya untuk kemudian bertemu dengan Jibril kembali. Barangkali itu hikmah dari terputusnya wahyu untuk sementara. Poin yang kedua, kita akan membahas tentang seberapa lama terputusnya wahyu
Dr. Hani Ahmad Faqih hafizahullah mengatakan, wa qad ikhtalafa fi muddatil inqita' al-aqwal. Para ulama berbeda menentukan seberapa lama untuk sementara wahyu ini terputus. Walam ta'ti riwayatun hasimatun fil mas'alah. Tetapi tidak ada riwayat yang kemudian memutus masalah ini, menghakimi masalah ini, menyelesaikan masalah ini. Walladzi rajjahu Syekh Abu Syahbah wal Mubarakfuri, yang kemudian dirajihkan oleh Syekh Abu Syahbah dalam kitabnya As-Sirah Nabawiyah, begitu juga Mubarakfuri dalam Rahiqul Mahtum, annaha damat ayyaman, bahwasanya terputusnya wahyu untuk sementara ini berlangsung selama beberapa hari. Wa huwa marwiyun an Ibnu Abbas, dan riwayat ini bahwa untuk sementara wahyu terputus beberapa hari itu adalah riwayat dari Ibnu Abbas ya. Wa qala Dr. Al-Umari, sedangkan Dr. Akram Ziya Al-Umari dalam Sirah Nabawiyah Sahihah mengatakan, yabdu annaha lam tadum tawilan. Yang nampak bahwa terputusnya wahyu untuk sementara itu tidaklah lama. Seberapa lama belum bisa dipastikan, Allah alam. Kemudian Dr. Hani Ahmad Faqih melanjutkan poin yang ketiga, wa qauluhu, menyoroti perkataan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengatakan, wa zahaba miraran liyataradda min ru'usil jibal. Seringkali pergi untuk kemudian menjatuhkan diri dari ujung gunung, dari gunung yang tinggi. Dr. Hani Ahmad Faqih mengomentari, banal mu'allif hadza ala riwayatin waradat fil Bukhari min kalami Zuhri. Mu'allif Ibnu Katsir rahimahullah mendasarkan perkataan ini atas riwayat di Bukhari, di Sahih Bukhari, dan itu dari riwayatnya Zuhri. Wa fiha, di mana isinya riwayat tersebut, wa fataral wahyu fatratan. Wahyu kemudian untuk sementara terhenti, hatta hazinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian sedih dengan hal tersebut. Fima balaghana. Zuhri mengatakan fima balaghana, berdasarkan yang sampai kepada kami. Khuznan ghada minhu miraran, sehingga kesedihan itu menjadikan dia, Muhammad, sering keluar, yataradda min ru'usi syawahik al-jibal, lalu kemudian turun dari atas gunungnya. Itu riwayat dari Zuhri ya, di mana riwayat tersebut dimuat oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya. Kita lanjutkan. Wa hadhihi riwayat ma'a kauniha muharrajah fil Bukhari. Dr. Hani Ahmad Faqih menyebutkan, riwayat ini meskipun riwayatnya disebutkan oleh Imam Bukhari, illa annaha dha'ifatul isnad munkaratul matan, tetapi isinya sanadnya lemah, munkaratul matan, dan matannya itu mungkar, li asbabin minha, dengan beberapa sebab menurut beliau. Awalan, yang pertama, anna isnadahu munqati. Pertama, sanadnya munqati, sanadnya ada yang terputus, sanadnya tidak bersambung. Falam yadhkurha al-Bukhari bi isnadin muttasil. Imam Bukhari rahimahullah tidak menyebutkan sanad ini dengan bersambung ya, tidak. Wa innama dzakaraha balaghan min kalami Zuhri, hanya menyebut dengan balagh saja dari perkataan Zuhri, sehingga kurang memenuhi syarat untuk bersambungnya sanad. Wa dzalika fi qawlihi, dan itu di dalam perkataannya Zuhri, fi ma balaghana. Maknanya secara harfiah, berdasarkan yang sampai kepada kami. Maka ini oleh para ulama disebut balagh. Wa la'alla al-Bukhari innama dzakaraha liyunabbiha ala dha'fiha. Barangkali maksudnya Bukhari rahimahullah menyebutkan hal ini untuk menyebutkan, untuk menjelaskan, untuk memberikan peringatan bahwasanya riwayat ini dhaif. Wa annahu laisa laha isnadun muttasil, dan
riwayat ini tidak ada sanadnya yang muttasil. Kemudian Dr. Hani Ahmad Fakih melanjutkan, poin yang kedua, kenapa kemudian menurut beliau riwayat ini tidak bisa diterima? Anna muhawalatan Nabi qatla nafsihi li mujarradi inqita'il wahyi. Usahanya Nabi untuk kemudian menjatuhkan diri dari gunung yang tinggi ini, untuk bunuh diri, li mujarrad inqita'il wahyi, karena terputusnya wahyu, muddatan hadza yatanafa ma'a ismatihi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini bertentangan dengan sisi kemaksumannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bertentangan, bagaimana mungkin seorang rasul, nabi dan rasul yang maksum kemudian mencoba untuk menjatuhkan dirinya untuk bunuh diri. Tidak mungkin, ya, bertentangan. Wa yatanafa ma'a ma urifa anhu min ribatatil ja'shi wa quwwatin nafs. Dan yang kedua, perilaku ini bertentangan dengan apa yang dikenal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah itu ribatatul ja'sh. Ribatatul ja'sh itu adalah dia tetap konsisten meskipun sulit, ya. Tetap teguh pendirian meskipun kemudian ada masalah yang menghalanginya, ya. Wa quwwatun nafs, dan kemudian mentalnya kuat. Jiwanya itu kuat, tidak lemah, ya. Wa qad marra alaihi fi masirati da'watihi syada'id wa ahwal. Padahal Rasulullah SAW telah menghadapi begitu banyak kesulitan, begitu banyak hal-hal yang menakutkan dalam perjalanan dakwah, di mana kesulitan-kesulitan itu dan hal-hal yang menakutkan itu alamathu, menjadikan Muhammad SAW itu sakit. Wa ahzanathu, menjadikan Muhammad SAW itu sedih. Lakinnahu lam yufakkir bimithli hadza qat. Tapi tidak pernah disebutkan bahwa Muhammad SAW berpikir untuk melakukan hal seperti itu. Tidak ada, ya. Sehingga ini kritik yang kedua. Kritik yang ketiga, za'amur rawi annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuridu taraddi min fawqi ru'usil jibal za'mun batilun. Persangkaan rawi bahwa Muhammad SAW ingin menjatuhkan diri dari atas gunung yang tinggi, maka ini adalah persangkaan yang batil. Li'annahu mabniun ala dzanni wa tahmin. Karena persangkaan ini hanya berdasarkan pada dzan saja, perkiraan saja. Wa tahmin, dan juga hanya berdasarkan pada tebak-tebakan saja. Fa kaifa alima rawi maqsadan Nabi? Dari mana rawi tahu keinginannya Nabi Muhammad SAW? Dari mana? Kemudian, walima la yuqalu innahu sallallahu alaihi wasallam kana yas'udu ru'usal jibali baghtan an Jibril alaihi salam. Kenapa misalkan tidak dikatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke puncak gunung untuk mencari Jibril alaihi salam? Walaysa liqasdi taraddi wa qatla nafsihi kama hasaba ar-rawi. Kenapa kemudian tidak dikatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu naik ke atas untuk menemui Jibril? Bukan naiknya itu untuk menjatuhkan diri, membunuh diri, sebagaimana yang disangkakan oleh perawi. Kenapa tidak dikatakan seperti itu saja? Kemudian, wa amma ta'lilul musannif bi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalika bisababi syauqihi li halawatil wahyi fa fihi nadhar. Adapun alasan penulis, adapun analisis dari Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai upaya bunuh diri itu melakukan upaya bunuh diri itu alasannya kerinduan dengan kelezatan wahyu, dengan kemanisannya wahyu, maka hal ini juga kemudian perlu dicek lagi. Ini keliru, ya, perlu untuk kemudian diperhatikan, diperiksa lagi. Taib. Kenapa seperti itu? Ada beberapa alasan. Awalan, alasan pertama, li'annahu mukhalifun li ta'lili riwayat az-Zuhri allati i'tamada 'alaiha. Karena hal ini bertentangan dengan riwayat, dengan analisis yang disampaikan oleh Zuhri, di mana Ibnu Katsir bersandar kepada analisisnya Zuhri ini tadi. Wallati taqulu anna dzalika kana bisababil hammi wal huzn. Di mana riwayat Zuhri ini menyebutkan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian itu bisababil hammi wal huzn, dengan sebab ham dan sebab huzn. Sebagaimana sudah kita sampaikan, ham
oleh para ulama, sebagian menyebut bahwa ham itu adalah kekhawatiran dengan apa yang akan terjadi. Huzn itu kekhawatiran dengan apa yang telah terjadi. Kalau kemudian gham itu dengan yang sedang terjadi. Sehingga huzn itu masa lalu, kekhawatiran masa lalu, gham kekhawatiran sekarang, ham kekhawatiran untuk masa yang akan datang. Walaisa bisa babil halawa wa syauq. Sehingga analisis Zuhri itu alasannya seperti itu gitu. Karena kesedihan dan seterusnya. Bukan sebabnya itu halawa, bukan sebab merasakan kemanisan, wa syauq, dan bukan pula sebabnya karena merasa rindu dengan wahyu tersebut, bukan. Baik. Selanjutnya, wasanian, poin yang kedua, kenapa kemudian Dr. Hani Ahmad Faqih menolak analisis dari Ibnu Katsir ini, yang kedua, fali'anal insan innama yufakkiru biqatli nafsihi bisababi ma qad yusibuhu minal ham wal khuzn wa laysa bisababi ma yajiduhu min syauqin wa halawa. Alasan yang kedua, kenapa Dr. Hani Ahmad Faqih menolak analisis Ibnu Katsir, karena manusia itu berpikir untuk bunuh diri itu karena ada hal yang menimpa dia, ada musibah yang menimpa dia, sehingga dia itu kemudian ham wal khuzn, sehingga dia itu kemudian sedih dan khawatir, bukan karena kemudian dia merasa rindu dan merasakan kemanisan, merasa senang ya, bukan karena itu. Jadi kalaupun bunuh diri, ya karena sedih biasanya, karena khawatir, karena menganggap itu musibah yang dia merasa tidak mampu untuk mengatasinya, bukan karena kesenangan, bukan karena kerinduan, sama sekali bukan ya. Maka keliru seperti itu. Kemudian poin yang keempat, Dr. Hani Ahmad Faqih menjelaskan perkataan Ibnu Katsir, wa qauluhu thumma tabaddalahul malak. Kemudian malaikat itu nampak bainas sama'i wal ard, di antara langit dan bumi. Ala kursi, adanya kemudian di atas kursi. Malaikat itu berada di atas kursi. Dr. Hani Ahmad Faqih kemudian mengomentari, hadhihi riwayat thabitatun fis sahih. Riwayat ini kemudian riwayat yang dibuktikan ada di sahih. Di Sahih Bukhari dan di Sahih Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhuma. Sehingga dengan Muhammad SAW melihat malaikat itu, hal itu kemudian menunjukkan bahwa Muhammad SAW melihat malaikat dalam bentuk yang sebenarnya ya, dalam bentuk hakikat aslinya ya, bukan dalam bentuk yang lain ya. Karena dalam beberapa riwayat terkadang Jibril itu kemudian menyerupakan diri dalam bentuknya Dihya Al-Kalbi ya. Sahabat Dihya Al-Kalbi. Dihya Al-Kalbi itu terkenal dengan ketampanan wajahnya. Allahu ta'ala alam bisawab. Sehingga barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini tentang terputusnya wahyu ya. Adapun untuk Rasulullah SAW mulai berdakwah, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk sementara itu yang bisa kita sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk menjadi insan-insan yang bersyukur dan bisa meneladani kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.